Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Salawat dan salam tidak terlupakan buat baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga keluarga dan para sahabatnya. Baik, anak-anak semua yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar semuanya hari ini? Cakep, semuanya baik-baik. Dan saya doakan mudah-mudahan kebaikannya dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita pada pertemuan kali ini ya akan mengkaji tentang satu sifat yang luar biasa ya. Namun sebelum itu ya, kita absen dulu. Siapa di antara kalian yang belum hadir? Alhamdulillah kalau semuanya sudah hadir. Sudah dibacakan tadi absennya ya? Cakep, mantap. Dan sebelum itu juga kita akan berdoa terlebih dahulu supaya pertemuan kita berkah dan ilmunya bermanfaat. Siap? Mantap, cakep. Ya, siapa yang akan memimpin doa? Oke, silakan. Dan kita baca sama-sama ya, dipimpin oleh teman kita supaya dengan kebersamaan ya, turunlah keberkahan dan terkabulkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Shadaqallahu. Baik, anak-anak semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita hari ini adalah hidup tenang dengan berperilaku jujur. Nah, pada materi ini kita akan mengetahui nih ya, tentang pengertian jujur. Lalu kita akan memahami maknanya ya, dan kita akan mengetahui contoh-contoh orang-orang yang jujur. Dan tidak lupa apa bimbingan Nabi tentang jujur dan bagaimana ketegasan Allah Subhanahu wa taala terhadap kejujuran. Tapi yang berikutnya jangan lupa, apa yang kita kaji kalian harus mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Oke, semuanya siap? Kita akan belajar. Rapikan duduknya, fokuskan pikirannya untuk menyimak tentang kejujuran. Ya. Nah, nanti akan Ustaz tayangkan tentang sebuah materi pembelajaran tentang kejujuran. Nah, setelah kalian memahami tadi dari video yang sudah ditampilkan, ya, kita akan tahu apa itu jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Ya. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Kalau kita lihat dari pengertian ini, tentu jujur itu pasti ada pada dua hal. Pertama, perkataan. Jujur pada perkataan, yaitu kesesuaian sikap ya, antara perkataan dengan yang sebenarnya. Dan yang kedua, kesesuaian sikap antara perbuatan ya, dengan yang sebenarnya. Kira-kira untuk contoh yang pertama tadi, anak-anak semuanya sudah tahu? Ya, adalah perkataan kita. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan berita, ya, tentu beritanya harus sesuai dengan kebenarannya. Kalau ada si Dodi dan si Anton sedang sakit, lalu Dodi menyampaikan berita kepada siapa? Kepada si Ahmad, ya, bahwasanya Anton sedang sakit, dan memang betul Anton adalah sedang sakit. Maka ketika ini sesuai adalah jujur. Artinya ketika seseorang menyampaikan sesuai dengan faktanya, dia telah menjadi orang jujur. Nah, terkait dengan jujur dalam perbuatan adalah perbuatannya jujur ya. Tidak mengandung dusta, tidak mengandung bohong. Apa contohnya supaya lebih cermat? Contoh nih, ada seorang ayah yang mempunyai anak bernama Anton. Anaknya dikasih duit 20.000 rupiah, lalu disuruh membelanjakan sesuatu barang yang harganya 15.000 rupiah. Ketika dia pulang ya, memberikan barang yang dibeli, lalu mengembalikan sisanya 5.000 rupiah. Nah, perbuatan ini adalah perbuatan jujur atau jujur dalam perbuatan. Luar biasa. Bisa dipahami contoh ini ya? Ini adalah contoh yang ringkas. Nah, Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan jujur ini memberikan
sebuah petunjuk agar manusia itu jujur. Ya. Kenapa? Karena dari kejujuran ini akan timbul sebuah keharmonisan, cinta dan kasih sayang antara sesama. Apa kata baginda kita Nabi Muhammad SAW? Ya, kita akan bacakan salah satu riwayatnya ya. Coba sama-sama kita simak kembali apa yang sudah kita tampilkan tadi pada video pembelajaran. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Inna sidqa yahdi ilal birra. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, di mana Nabi kita bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Hadis riwayat Bukhari. Itu buktinya bahwasanya manusia ini senang dengan yang baik-baik. Ketika seseorang senang dengan kebaikan, orang yang melakukan kebaikan itu akan jatuhlah pada hati seseorang, jatuh cinta kepada dirinya. Nah, orang yang baik ini bukan cuma dapat jatuh cinta di dunia saja, tapi juga akan mendapat jatuh cintanya Allah, sehingga Allah akan menempatnya ke dalam surga. Nah, anak yang tadi jujur tadi dengan 20.000, yang dengan 5.000 tersisa, tentu dicintai oleh ayahnya, ya pasti akan mendapatkan hadiah dari ayahnya. Lalu yang kedua, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sebuah kejujuran? Seperti yang tercatat dan terdokumentasikan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 42. Ya, kita simak sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Sadaqallahu alaihi. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 40. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak jujur akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketidakjujuran sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau ada di antara kita bertanya, lalu apa sih manfaat kita itu jujur? Oh, banyak manfaatnya, tapi kita akan sebutkan 3 saja ya, dari sekian banyak yang mungkin akan bertepatan dengan kehidupan kita. Yang pertama, orang yang jujur pasti akan mendapatkan kepercayaan orang lain. Yang kedua, ya, adalah mendapatkan banyaknya teman. Dan yang ketiga, sebagaimana materi kita, akan menghadirkan ketentraman, ya, menghadirkan ketenangan. Orang yang dusta hidupnya tidak tenang. Kenapa? Takut ketahuan kalau dia berdusta, takut ketahuan bohongnya. Nah, siapa di antara kalian yang pernah merasakan takut ketahuan? Ya, kalau ketahuan, apalagi kalau kita dusta sama ayah kita, nanti pasti akan kena teguran. Baiklah, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira sudah paham ini ya tentang materi simpel kita tentang jujur, ya. Siapa di antara kalian yang bisa merefleksikan tentang kejujuran ini? Nah, bagus ya. Jadi silakan nanti ya dibicarakan tentang kejujuran. Baik anak-anak semua yang dimuliakan Allah, demikian materi kita pada hari ini ya. Namun sebelum itu Ustadz ingin meminta kalian semua nanti menulis beberapa cita-cita simpel tentang sebuah kejujuran ya. Cita-cita simpel tentang sebuah kejujuran, dan nanti bisa dikirimkan melalui WA atau kalau bisa yang menggunakan email boleh mengirimkan email, dan nanti dari situ kita akan tahu benarkah ya benarkah contoh-contoh yang kalian berikan sesuai dengan materi kita, yaitu kejujuran. Boleh dibuat jujur dalam perkataan atau jujur dalam perbuatan. Demikian ya, mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pelajaran kita menjadi bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin.
Demikian kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.